Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin Ramadan Wijaya dengan NIM D1D021 ruang LR002, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi umum Priyadi SSI MSI. Di sini saya akan mengambil materi dari yang telah dipelajari, yaitu keanekaragaman hayati. Baiklah, saya akan mulai video pembelajaran ini dengan materi keanekaragaman hayati ini. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu merupakan variasi dan variasibilitas kehidupan di bumi tiga tingkat, yaitu tingkat genetik, spesies, dan juga ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik, yaitu keanekaragaman hayati ini merupakan variasi atau jenis genetik dalam satu spesies. Agar lebih mudah, itu ciri mutlaknya itu seperti dibandingkan tingkat gen. Yang harus dibandingkan itu tingkat gen atau spesies yang sama dengan ciri-ciri yang berbeda. Contohnya ini, seperti ini. Seperti bunga mawar ini. Ini kan satu spesies bunga mawar. Dia warna kuning, merah muda, luar merah, berwarna merah. Ini merah muda, dominan merah, warna kuning, orange, putih, dan lain-lain. Selain tumbuhan juga ada hewan. Contohnya seperti ikan koi. Ikan koi itu tidak semuanya berwarna putih atau hitam, ada yang bercorak hitam, ada yang bercorak putih, dan juga ada yang bercorak orange. Yang kedua yaitu tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama, dan juga dipengaruhi oleh gen, dan juga habitatnya. Contohnya di sini saya mengambil famili Validae atau kucing itu. Ada kucing seperti ini, ada kucing rumahan, dan juga ada kucing hutan dan kucing besar seperti harimau, cheetah, singa, macan tutul. Nah, selain itu juga ada sepertinya itu ada ayam telur, ayam kampung, ayam peternak, ayam hutan juga ada. Kemudian baik, ini ekosistem. Tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman hayati habitat, komunitas biotik, dan juga proses ekologi di biosfer darat ataupun laut. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor abiotik, yaitu faktor tidak hidup, dan faktor biotik, yaitu makhluk hidup. Faktor abiotik itu seperti kayak udara,
suhu, batu, tanah, gitu, seperti itu. Kalau faktor abiotik seperti makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Ciri mutlaknya tuh yang untuk memudahkan kita untuk membedakannya itu, ciri mutlaknya itu ciri mutlak tingkat ekosistem ini, yakni perbedaan sangat ditingkatkan di ekosistem, tidak membandingkan gen lagi, melainkan membedakan ekosistem ini sudah, tidak membandingkan gen ataupun spesies. Contohnya ini seperti palam-palaman atau araca itu sejenis palam-palaman. Seperti ini pohon kelapa. Pohon kelapa ini tumbuhnya banyak tumbuh di daerah pantai. Di situ banyak sekali pohon-pohon, itu banyak sekali tumbuh di daerah pegunungan. Pohon aren ini tumbuh di tempat-tempat kering biasanya, tempat-tempat kering. Sebenarnya ada satu lagi, itu pohon bagian kedua itu adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia ini merupakan salah satu negara mega biodiversitas. Apa itu mega biodiversitas? Mega biodiversitas adalah negara dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Indonesia saat ini berada di posisi kedua dengan sebagai negara mega biodiversitas itu setelah Brazil dengan hutan hujan tropisnya yaitu hutan Amazon. Kemudian keanekaragaman hayati Indonesia ini ditandai oleh flora dan faunanya bertipe orientalis, australis, dan peralihan, dan juga memiliki tumbuhan dan hewan langka. Tipe-tipenya tuh, tipe-tipe yang disebutkan tadi itu ada oriental, australis, dan peralihan. Tipe oriental itu berada di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Itu memiliki ciri-ciri mamalianya itu banyak mamalia yang berukuran besar, seperti ada gajah, harimau, ada juga badak. Tuh. Kemudian terdapat berbagai macam kera, seperti yang banyak di Pulau Sumatera, banyak juga di Pulau Kalimantan. Yang kemudian itu terdapat hewan-hewan endemik seperti ada badak bercula, catu, monyet daun, dan kukang. Kemudian burung di daerah oriental itu tergolong bulunya kurang menarik, berbeda dengan burung-burung yang ada di daerah australis. Yang kemudian itu ada bertipe australis. Bertipe australis ini terdapat di daerah Papua dan Maluku, serta ada juga di dataran Australia. Nah, ciri-ciri dari tipe australis ini dia memiliki mamalia yang ada di daerah Australia. Itu tidak ada di daerah peralihan maupun di daerah oriental. Contohnya tuh seperti ada pohon, terus ada seperti itu. Kemudian mamalianya tuh berukuran kecil, tipe oriental. Kemudian
ini nih, warna warna bulu ketimbang daerah oriental, lebih cerah dan lebih menarik. Contohnya tuh seperti burung cendrawasih, burung kasuari. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada tipe peralihan. Tipe peralihan ini berada di daerah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada Sulawesi. Nah, daerah peralihan ini ada daerah transisi dari daerah orientalis, dari daerah yang bertipe orientalis dan juga bertipe australis. Umumnya flora dan fauna di daerah ini nih memiliki ciri khas atau tipe tersendiri yang hanya ada di daerah ini. Seperti ada, kemudian ada juga rusa babi rusa, maaf, aona, dan juga burung maleo yang ada di Pulau Sulawesi. Selanjutnya itu bagian ketiga, kita akan membahas manfaat keanekaragaman hayati. Ada beberapa contoh dari manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sebagai sumber plasma nutla, yang dimana merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-menurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dengan populasi yang lain. Yang kedua, yaitu produktivitas ekosistem, di mana ini adalah kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan suatu energi. Yang ketiga yaitu adalah perlindungan air dan tanah. Ini sangat penting ini, di mana agar menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan rusaknya air dan tanah. Bila air dan tanah rusak, maka biasanya banyak ekosistem-ekosistem yang hancur. Yang keempat itu sarana ilmu pengetahuan, pendidikan, relasi, dan wisata. Bisa jadi sebagai tempat wisata, tempat pendidikan, edukasi, untuk sebagai tempat itu keanekaragaman hayati ini. Sebagai pengolahan sampah, keanekaragaman hayati ini juga tuh dapat mengolah sampah, yaitu menguraikan sampah. Sampahnya tuh seperti sampah organik seperti itu. Yang keenam itu adalah sebagai nilai sosial dan budaya. Keanekaragaman hayati ini juga sebagai nilai sosial dan budaya suatu daerah tersebut. Dan yang ketujuh, serta yang terakhir, yaitu sebagai pengatur iklim, di mana keanekaragaman hayati ini sebagai sistem yang mengubah atau mengatur iklim suatu daerah. Tapi juga perubahan iklim dapat merusak ekosistem, bahkan dapat merusak keanekaragaman hayati. Yang mungkin disebabkan oleh pemanasan global, karena perubahan iklim itu salah satu faktornya karena pemanasan global, dampak dari efek rumah kaca, dan juga ulah-ulah manusia. Nah, itulah video pembelajaran yang saya bawakan dengan materi keanekaragaman hayati. Mungkin banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.